Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Roasty Channel. Saya sering ditanyain sama teman-teman saya pakai kamera apa saat membuat video-video di YouTube saya. Oke, sebagai info, saya menggunakan Sony HDR CX405. Saya gunakan sejak 2018 sampai sekarang, berarti sudah hampir 2 tahun. Dan sebagai info, kamera ini sudah dirilis sejak 2015. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kamera ini masih oke dibeli di tahun 2020? Yuk, saya akan bikin video overview dari Sony HDR CX405. Oke, ini Sony HDR CX405. Untuk membuka lensanya menggunakan Zeiss. Untuk buka, oke, otomatis nyala. Kemudian untuk menu, oke, di sini ada HDMI dan SD card, micro SD. Ini ada speaker. Oh ya, ini ada mikrofon. Kemudian ini bisa flip sampai 180 derajat. Oh, lebih. Kemudian di sini untuk zoom. Bentar. Ini zoom. Oke, ini untuk still foto. Jadi saya gini. Oke. Kemudian ini untuk record. Ini ada multi USB. Untuk charge langsung di sini USB. Oke, yuk kita cek. Di sana bisa nggak ya? Ternyata fokusnya malah ke tiang listriknya, ke kabel listriknya. Here, great. Yuk, sekarang kita masuk lagi ke dalam studio. Nah, oke, proses perubahan auto exposure-nya cukup baik sih menurut saya. Jadi di luar tadi terang banget, sekarang dalam ruko yang pintunya saya tutup sekian. Nah, ternyata perubahan exposure-nya cukup baik. Yuk kita naik lagi ke atas ya. Ini saya backlight. Oke. Nah, ini udah low light banget ini. Nah, ini cahaya dari luar ya. Oke, tangkap bagus ya. Oke, kita naik lagi ke studio. Nah, ini udah ruang tunggu ini memang saya set low light banget karena memang lagi penghematan. Puasa-puasa rek. Nah, ini dalam studio. Oh, ini di ruang tunggu studio. Nah, ini semua saya setting auto ya. Ini nggak ada penambahan cahaya, hanya 2 lampu utama studio. Hanya 2 lampu utama. Oke. Oke, sekarang kita masuk lagi ke ruang kontrol. Oke, sekarang kita balik ke dalam ruangan lagi. Tadi kita sudah ke luar ruangan ya. Nah, dalam ruangan ini kondisinya adalah low light, background saya hitam lagi.
Nah, di dalam ruangan ini saya menggunakan 3 lampu. Yang pertama adalah lampu utama dari ruangan ini. Di atas, saya lupa wattnya apa, tipenya apa, merek lupa. Nggak ingat. Kemudian sebelah kiri saya ada lampu Philips LED 7 watt. Sebelah kanan saya ada lampu Luften, saya lupa wattnya kalau nggak salah 12 watt. Yang ternyata tidak lebih terang daripada Philips. Jadi kalau teman-teman mau beli lighting, mending beli yang semerek setipe deh. Kayaknya lebih aman deh. Nah, tapi ternyata ini pun udah cukup. Ini udah oke banget. Saya hanya perlu setting exposure-nya sedikit, udah beres. Saya settingnya manual ya, bukan auto. Coba saya matikan lampunya ya. Jadi saya hanya pakai 1 lampu di atas. Yuk. Wah, sangar juga ya. Coba saya setting jadi auto. Nah, selama recording, kita juga masih bisa setting segala macam di sini. Sekarang saya setting auto. Nah, ini karena lampunya di belakang saya jadi backlight. Saya nyalain lagi ya. Ups. Jadi terang banget. Nah, di sini autonya menurut saya tidak terlalu bagus. Saya lebih senang settingnya manual. Saya setting lagi. Exposure manual. Oke. Oke, kita udah kembali. Simpel banget kan? Oke, sekarang kita cek white balance-nya. Di sini saya menggunakan custom white balance. Oke, kita cek pilihan white balance yang pertama. Saya sambil record, sambil setting nih. White balance. Oke, ini adalah outdoor. Warnanya jadi agak kusam menurut saya. Apalagi kulit saya juga udah kusam. Oke, saya pindah lagi ke ini namanya, yang sebelah adalah indoor. Jadi biru. I don't know why. Oke, setting selanjutnya. Saya akan setting auto white balance. Nah, auto white balance pun ternyata tidak bisa memuaskan saya. That's why saya settingnya custom. Saya pindah ke custom lagi ya. Oke, I feel better with this. Nah, untuk cara settingnya saya akan bahas di video yang lain. File video kamera ini adalah MTS, standar dari Sony. Tapi kamera Sony HDR CS405 ini bisa menyimpan 2 jenis file, yaitu MTS dan MP4. Buat apa? Well, kadang-kadang kita butuh buat exit cepet-cepetan deh. Jadi MP4-nya bisa langsung diposting. Well, itulah dunia sekarang, kita harus eksis. Nah, sekarang saya akan bikin compare video MTS dan MP4-nya. Fitur selanjutnya adalah video efek. Nah, seperti apa efeknya? Yuk kita lihat dulu. Oke, ini adalah tanpa efek.
selanjutnya adalah low lux. Tidak semua handycam memiliki fitur ini. Video ini tanpa low lux. Sekarang saya akan nyalakan low lux-nya. Oke, here. Saya set on. Bisa lihat bedanya? Jujur saya pribadi, ya ada lah bedanya, tapi tipis. Dan tanpa low lux pun udah cukup, menurut saya. Tapi kalau teman-teman merasa butuh fitur low lux-nya, it's okay. Sekarang saya balikin lagi ya. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah autofokusnya bagus nggak? Terus bisa nggak backgroundnya blur, terus fokusnya hanya di depan gitu? Oke, yuk kita coba langsung. Oke, tadi sudah lihat ya, autofokusnya menurut saya tidak terlalu cepat-cepat banget, tapi cukup stabil. Walaupun untuk mendapatkan background blur itu lumayan agak susah menurut saya. Tapi ya, well, ini kameranya murah loh. Harganya nanti saya kasih tahu di belakang ya. Karena saya banyak di dunia audio, mikrofon di handycam jadi hal yang penting buat saya. Nah, sebagai info, kamera ini sudah menggunakan stereo microphone. Nah, kalau saya... Oke. Dan ada fitur zoom microphone. Maksudnya buat apa? Jadi walaupun saya jaraknya jauh, ini lebih dari jaraknya kayaknya udah lebih dari 1 meter nih, 1,5 meter dari saya ke kamera. Ini vokal saya masih keras, masih kencang, padahal jaraknya jauh. Nah, coba sekarang saya matikan fitur zoom microphone-nya. Bentar ya. Oke, zoom mic-nya sudah mati. Kita compare ya. Halo, selamat datang kembali di Rosrik Channel. Hari ini saya membicarakan Sony HDR CX405. Saya geser. Sony HDR CX405. Sony HDR CX405. Halo, selamat datang kembali di Rosrik Channel. Ini adalah Sony HDR CX405. Sony HDR CX405. Sony HDR CX405. Fitur itu buat apa sih sebenarnya? Ya sebenarnya gini, kalau kita lagi ngobrol gini enak-enak aja kita pakai, karena kita nggak perlu berteriak keras-keras, levelnya udah kenceng. Sedangkan kalau nggak pakai, levelnya jadi kecil. Jadi disitulah fungsinya. Bukankah lebih baik kenceng aja? Nggak selalu. Kalau kamera ini dipakai tempat yang banyak angin, misalnya liburan di pantai gitu, ini pengalaman saya ya, suara angin tuh jadi kenceng banget masuknya. Entahlah, nggak tahu. Jadi kayak bergemuruh banget, jadi menghalangi apa yang saya ucapkan, jadi membuat ya apa yang saya ucapkan jadi nggak jelas. Dari tadi saya sudah membicarakan tentang apa yang bisa dilakukan oleh kamera Sony HDR CX405 ini. Sekarang kelemahannya apa sih? Oke, ini yang saya rasain ya. Untuk mendapatkan video bokeh yang backgroundnya dramatis, ngeblur gitu, kamera ini kesusahan deh kayaknya. Atau mungkin saya nggak bisa nge-setnya, tapi buat saya memang tidak mudah untuk mendapatkan hasil video seperti itu dengan kamera Sony HDR CX405 ini. Kemudian yang kedua adalah setting manualnya. Setting manualnya di sini tidak bisa full manual. Jadi misalnya saya ngeset di sini adalah exposure-nya manual, kemudian white balance-nya manual. Nah, setting-setting yang lain tidak bisa manual. Yang lainnya otomatis. Tapi hasilnya sih tetap oke menurut saya. Jadi cuma itulah kelemahannya selama ini saya pakai. Nah, mungkin teman-teman bertanya, harganya berapa sih kamera ini? Oke, kamera vlog ini harganya 2,5 juta dulu. Mungkin sekarang sudah turun, tapi saya nggak tahu pasti, silahkan cek di websitenya atau di toko online. Dan satu hal yang saya senang dari kamera ini adalah enteng banget. Mungkin dibandingkan sama HP 6,5 inci sampai 7 inci, kamera ini masih lebih ringan. Jadi kalau ditaruh di tas pun nggak akan memberatkan. Pertanyaan awal tadi adalah,
Apakah kamera Sony HDR-CX405 ini masih oke dibeli di tahun 2020? Menurut saya masih. Karena apa? Ya, sebagai kamera murah, hasilnya oke, mudah dalam penggunaan, apalagi. Dan mungkin bisa jadi pilihan teman-teman yang sudah punya kamera pro, ingin menambahkan kamera cadangan atau hanya untuk sekedar insert. Ini juga bisa jadi pilihan yang bijak gitu. Oke, sekian dulu video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.